lagi Bapak Ibu. 5 menit lagi kita akan memulai rapat kita, meet kita. Ini sementara sudah berapa Pak? Sebentar Pak, saya cek Pak. Ayo nur sendiri. 106. Ya Pak Ron. Yang ikut 106. Baru separuh ya. Baru separuh. Nggih. Pak, Bu Guru, Pak Gurunya diminta untuk menghubungi biar cepat gabung. Oh iya. Lemot. Parah sih. Ya mau ibu. Ada apa? Yo ibu lah takut. Parah lah. Kita. Hello. Gitu. Magora. Kita masih 60 orang yang ikut gabung dengan kita, 63 dengan penyaji, masih belum ada 50%. Seharusnya kalau semua ikut maka setidaknya ada 177 wali murid, kemudian ada dari guru sekitar 4 orang, jadi ada sekitar 180-an. Kita tunggu 5 menit lagi, kemudian kita akan mulai. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, acara kita, kegiatan kita, rapat kita pada pagi hari ini juga kami siarkan secara live ya, secara langsung di channel YouTube Ujung 9. Jadi mungkin ada tetangganya atau yang agak terkendala mengikuti meet pada pagi hari ini, nanti mungkin akun dan sebagainya yang masih terkendala bisa beralih mengikuti rapat ini melalui siaran kita secara langsung di YouTube ya, di YouTube di channel Ujung 9. Kemarin sudah kami bagikan juga link untuk YouTube-nya, jadi tinggal klik saja, insya Allah sudah langsung terhubung dengan channel kita. Hari ini guru kelas 6 yang sudah ikut gabung ada Bu Rusmiati, ada Pak Roy, ada siapa lagi nggih, saya cek bentar. Ada Bu Dwi, ada Bu Ersi, ada Pak Ilyas, Pak Miftah Buris ya, Pak Miftah ada tes ya, ada tes. Jadi beliau tidak bisa mengikuti kita pada pagi hari ini, tapi insya Allah nanti bisa di cover oleh teman-teman yang lain di guru kelas 6. Hari ini memang yang ikut meet kita adalah wali murid dari kelas 6A sampai 6F semuanya, seperti undangan yang telah kami bagi atau kami sampaikan kemarin di kelas masing-masing, seperti itu nggih. Sekali lagi kita masih menunggu sebentar lagi untuk kita mulai. Insya Allah acaranya nggak akan lama Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, jadi kita bisa nanti beraktivitas setelah mengikuti rapat ini. Kenapa penting? Nanti insya Allah panjenengan akan diberikan pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari informasi dari guru-guru kelas 6 mengenai pembelajaran terbatas nggih, PTM. Jadi pembelajaran tatap muka. Nah, kalau kemarin memang beberapa bulan yang sudah ini kita lakukan adalah baru sekitar 25%, karena kita masih simulasi. Nah, rencananya insya Allah nanti untuk semester 2 seluruh kelas 6 ya, seluruh kelas 6, kelas 6A sampai F seluruhnya tanpa terkecuali jika memenuhi syarat, maka rencana kami dari sekolah adalah masuk semua
Nanti teknisnya seperti apa akan kita jelaskan nanti setelah rapat, atau mungkin nanti ada penjelasan dari guru kelas 6 selaku ada Bu Rusmiati selaku ketua Satgas penanganan COVID di SDN Ujung 9, nanti bisa juga memberikan informasi, menambah informasi dari Bapak Kepala Sekolah nanti. Ya, jadi rapat pada pagi hari ini memang penting dan harus kita lakukan untuk memberikan informasi tentang apa yang harus kita siapkan guna pembelajaran tatap muka itu, anak-anak kita itu biar segera bisa masuk sekolah. Karena Eman, masa enggak pernah jadi kelas 6 kan, selama ini kan Eman Bapak Ibu. Jadi kasihan putra-putri panjenengan, putra-putri kita semua, kalau pembelajarannya tetap 25% seperti saat ini. Jadi kami menginginkan, kami mengharap kerjasama dari panjenengan untuk mengikuti rapat ini agar informasi sedetail apapun, sekecil apapun itu bisa panjenengan serap, bisa panjenengan ketahui. Nanti juga panjenengan bisa bertanya ya, panjenengan juga bertanya. Nanti kami berikan kesempatan kalau misalnya tidak bisa secara live, panjenengan bisa juga bertanya melewati chat. Caranya seperti apa? Bisa tanya putra-putri panjenengan. Saya kira putra-putri panjenengan sudah tahu bagaimana cara mengirimkan pesan di tim. Nanti panjenengan bisa mengirimkan pesan, misalnya mau tanya tentang apapun itu yang berkenaan dengan persiapan kita menghadapi PTM 100%, nanti bisa panjenengan tulis juga di kolom chat, atau panjenengan bisa tanya langsung secara live pada pagi hari ini juga dipersilakan. Tapi nanti setelah paparan dari Bapak Kepala Sekolah, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada tambahan informasi dari Bapak Ibu guru kelas 6. Demikian. Kita tunggu 2 menit lagi. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru kelas 6 dihimbau lagi di grup masing-masing untuk segera, karena kita sudah pukul 9 lebih 10 menit ini, bisa diobrak-obrak lagi wali muridnya untuk segera ikut gabung dengan kita pada pagi hari ini agar rapat bisa segera kita mulai dan kita nanti setelah rapat bisa beraktivitas lagi seperti biasa, biar cepat. Banyak yang tidak bisa masuk, Pak Buat. Banyak yang tidak bisa masuk. Ya. Diarahkan. Jadi sudah saya arahkan ke lewat YouTube. Oh, siap Pak Roy, benar Pak Roy. Yang tidak bisa masuk bisa diarahkan pakai atau melihat link YouTube kita. Terima kasih Pak Roy informasinya. Sudah bisa dimulai, Pak Fuad? Bisa dimulai? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah 82 orang, Pak. Ripun bisa dimulai atau bagaimana? Berapa orang? 82. Bisa, Pak. Kita berjalan. Halo, Bapak, bisa mendengar suara saya? Ya. Apa sudah bisa kita mulai? Sudah ya, siap ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Suhadi SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas 6A sampai dengan kelas 6F. Ada Pak Roy, ada Bu Rusmiati, ada Bu Dwi, ada Bu Ersi, ada Pak Ilyas. Kebetulan Pak Miftah sekarang masih tes sehingga tidak bisa mengikuti rapat pada pagi hari ini. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini di pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat yang paling berharga buat kita, sehingga pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang kami kemarin hari ini kita mengadakan rapat sosialisasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas seperti itu. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hasanah kepada kita semua. Pak Kepala Sekolah dan Bapak wali murid yang kami hormati, pagi hari ini untuk mengawali agenda kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempersiapkan generasi penerus kita ya, agar cakap, punya karakter, dan semoga oleh Allah pandemi ini yang terpenting segera dicapai. Kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah biniyatil qabul wal wusul wassalamu bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih hadirin sekalian, pada pagi acara kita akan tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kemudian nanti Waalaikumsalam, Pak. Ini nanti aja dulu, Pak ya. Saya masih Zoom ini, Pak. Halo. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan. Ada 2 sambutan, sebenarnya ada 3 sambutan Bapak Ibu. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian sambutan dari Bapak Ibu kelas 6 nanti diwakili oleh Bu Rusmiati. Kemudian sebenarnya kita masih menunggu lagi 1 tamu yang itu penting dari Puskesmas Sawabulo, tapi kebetulan sangat sibuk dan sekarang masih jam-jam pelayanan sehingga akan kita bagikan ke panjenengan dari Puskesmas seperti itu. Kemudian acara selanjutnya setelah sambutan adalah tanya jawab. Nanti panjenengan akan kami berikan waktu seluas-luasnya bertanya, baik lewat langsung maupun lewat chat, lewat kirim pesan, bisa ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah atau ditujukan kepada Bapak Ibu guru wali kelas dari kelas 6. Dan acara akan kita tutup dengan bacaan doa. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menjadi moderator pada rapat pada pagi hari ini. Untuk yang pertama kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhadi SPD MPD untuk memberikan pengarahannya. Kita dengarkan dengan seksama pengarahan dari beliau, sehingga nanti mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa juga ditanyakan kepada beliau. Kepada Bapak kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Fuad sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dari kami manajemen atau sebagai kepala sekolah SD 9 kepada semua wali murid yang mengikuti Zoom atau yang mengikuti lewat YouTube, dan anak-anakku semua kelas 6 yang sangat Pak Edi sayangi, Pak Edi cintai.
Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa bertemu lagi walaupun pertemuan melalui dunia maya atau internet. Tidak apa-apa kita untuk bertukar informasi, bersilaturahmi, memberikan kabar ya tentang segala sesuatu dan yang terhormat juga Bapak Ibu Guru kelas 6, staf dan karyawan, Bapak Ibu wali murid, mohon host dimatikan suaranya anak-anak itu, suaranya biar tidak pusing. Ya, dia dulu dimatikan dulu nya anak-anak. Baik, lanjutkan. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan persiapan tatap muka anak-anak. Mohon maaf bila mana beberapa bulan yang lalu sebetulnya kita juga sudah melakukan hal serupa ini. Sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu juga dengan wali murid yang akan ada PTM atau pertemuan tatap muka anak-anak dengan Bapak Ibu gurunya. Namun karena pemerintah memutuskan untuk PPKM lagi ditambah, sehingga pertemuan saya yang kemarin untuk mempersiapkan tatap muka akhirnya belum bisa terlaksana PTM-nya. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dilaksanakan. Pemerintah tidak menambah lagi PPKM-nya. Kalau dibatasi lagi dengan PPKM, maka PTM anak-anak tatap pembelajaran muka ini nanti bisa mundur lagi. Oleh karena itu kita berdoa bersama. Kemudian nanti setelah PPKM yang bisa dimulai PTM. Mohon mic-nya dimatikan anak-anak. Mohon dimatikan. Pak Adi ngomong dulu ya. Bapak Ibu, wali murid dan anak-anak, untuk mempersiapkan PTM ini hal yang sangat penting harus dilakukan ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran daripada tim Satgas Kota ya, tim Satgas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan tim Satgas Sekolah ini harus menyiapkan anak-anak yang pertama adalah swab ya. Swab. Jadi seluruhnya seluruh guru walaupun sudah di swab berkali-kali, ini juga harus ikut swab juga bersama dengan anak-anak kelas 6. Jadi insya Allah tanggal 14 nanti bulan ini ya, itu akan ada swab ya, bersama dengan guru-guru semuanya ya. Nah, itu sebagai syarat utama untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu, syarat utama dan pertama adalah swab. Lalu syarat berikutnya adalah kami menyiapkan semua macam protokol kesehatan di sekolah dengan sangat ketat. Demikian pula anak-anak Bapak Ibu ya juga dibekali dengan protokol kesehatan dari rumah secara ketat ya. Mau berangkat cuci tangan dulu, pakai masker yang benar, syukur maskernya double gitu ya. Kemudian disangoni hand sanitizer ya. Walaupun di sekolah itu ada, tetapi titik-titiknya itu tidak terlalu banyak ya. Karena tidak terlalu banyak itu hand sanitizer-nya, itu menjadi khawatirnya nanti ada kerumunan untuk
berada di tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian tempatnya tisu, itu khawatir anak-anak nanti bergerombol. Sehingga saya menyarankan kepada wali murid, ya, anak-anak dibekali dengan hand sanitizer, dibekali dengan masker sudah dipakai, ya. Kemudian berangkat cuci tangan, ya, jaga jarak dan sebagainya. Itu harus dilakukan setelah swab, itu yang harus siap. Harus mengantar anaknya, ya, antar jemput, ya, antar jemput, diantar lalu nanti pulangnya dijemput, ya. Waktu belajarnya hanya 2 jam, bahkan mungkin kurang dari 2 jam, ya, 2 jam itu total datang ke sekolah sampai pulang itu 2 jam. Artinya kalau datang kemudian cuci tangan, ngecek suhu tubuh, ya, kemudian berjalan dengan jarak, tentu sekali tidak bisa berjalan dengan cepat, itu membutuhkan waktu sampai ke tempat duduknya di kelas masing-masing, tidak diperkenankan berkeliaran di luar kelas, ya, lalu duduk, lalu pembelajaran. Itu artinya praktis waktu untuk pembelajaran kurang lebih hanya 1,5 jam, ya, itu untuk anak-anak, ya, karena dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, 2 shift, ya, jadi anak 32 katakanlah dalam satu kelas, itu nanti dibagi separuh, ya, 16 ikut sesi 1, 16 ikut sesi 2. Nah, jadi sesi 1 misalkan masuk jam 7, maka jam 9 harus sudah pulang. Ya harus, tidak boleh molor. Ya, sudah tidak ada PR, tidak ada apa, sudah pokoknya selesai pembelajaran, diperkirakan jam 9 kurang 1/4 begitu, ya, sudah disiapkan untuk bergegas, berkemas untuk pulang. Jadi waktunya maksimal hanya 2 jam. Itu sesi 1. Sesi 1 jam 9 pulang, nanti sesi 2 jam 10 masuk. Diberi jeda 1 jam agar para wali murid yang jemput, anak-anak yang pulang pada sesi 1 itu sudah bersih di depan sekolah, ya, di area sekolah. Lalu bergantian anak yang sesi 2 datang. Nah, dengan demikian, maka yang sesi 2 pulangnya jam 12. Nah, mengapa ini saya sampaikan jam-jamnya? Agar wali murid ketika mengantar dan menjemput, itu tidak bergerombol di depan sekolah. Begitu datang, ngedrop anaknya, langsung pulang. Nanti demikian juga ketika menjelang jam 9, baru datang menjemput. Itu pun tidak boleh bergerombol. Ya, nanti diatur oleh satpam di depan sekolah agar apa? Agar sepedanya, orangnya itu tidak bergerombol. Ya, di samping mengganggu lalu lintas juga rawan terhadap protokol kesehatan. Kalau kita dengar kapan hari di Jakarta dicoba masuk ada lagi letupan lagi, itu memang benar. Tapi tidak banyak, ya, hanya sedikit. Sehingga sekarang kedengarannya sudah normal lagi. Nah, kita berharap di Surabaya ini tidak ada yang ketika PTM nanti kemudian muncul lagi letupan, muncul lagi COVID gelombang berikutnya, itu jangan sampai ada lah. Oleh karena itu tergantung kepada upaya kita, upaya anak-anak, upaya wali murid, dan upaya kami di sekolah agar hal-hal tersebut dapat kita hindari. Dan anak-anak bisa belajar dengan tenang, dimulai dengan 2 shift, ya, separuhan, dimulai dengan 2 jaman, nanti lambat laun kalau normal, maka akan ditambah waktunya, begitu, mungkin 3 jam, sehingga nanti pulangnya mungkin jam 1 yang sesi 2. Karena kalau hanya belajar 2 jam ya tentu sekali masih belum mencukupi, ya, belum mencapai target yang kita tetapkan. Tapi
apa boleh buat daripada tidak sama sekali ya. Belajar di rumah pakai daring juga anak-anak penuh dengan keterbatasan HP, keterbatasan sinyal, keterbatasan macam-macam ya. Mungkin bangunnya karena orang tuanya kerja semua, bangunnya menjadi siang sehingga terlambat mengikuti Zoom dan sebagainya. Itu semua kita bisa atasi, kita bisa atasi dengan adanya pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu semua pihak ya, baik itu anak-anak, Bapak Ibu wali murid, kemudian Bapak Ibu gurunya juga harus semuanya proaktif ya, proaktif untuk mengkondisikan agar anak-anak bisa belajar secara luring atau tatap muka di sekolah. Nah, ini kelihatannya Surabaya sudah landai, sudah aman. Oleh karena itu Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Pendidikan sudah menganjurkan untuk pembelajaran tatap muka. Kalau kita dengar di beberapa kota atau kabupaten di sekitar Surabaya sudah banyak yang melakukan tatap muka. Ya, oleh karenanya Surabaya harus juga secepatnya pembelajaran tatap muka. Kalau tidak seperti itu, maka nanti akan ketinggalan anak-anak kita. Apalagi ini sudah mulai memasuki semester 2, semester yang sangat kritis untuk anak-anak. Ya, karena semester 2 ini kan menentukan naik dan tidak naik, begitu. Nah, perlu saya ingatkan bahwa kalau tahun lalu pandemi tahun pertama itu kami mengambil kebijakan agar anak-anak ini kita beri kemudahan untuk bisa naik kelas semua. Ya, tapi waktu itu saya sudah matur ya, sudah ngomong ke Bapak Ibu wali murid dan anak-anak. Oke, kita beri toleransi untuk tahun 2019-2020 untuk naik semua. Tetapi tahun ini 2020-2021 yang sebentar lagi akan selesai, 2020 ya, ini yang kenaikan kelas tahun depan ini, yang tahun ini nanti kita sudah tidak memberikan toleransi lagi. Karena ternyata dari pembelajaran secara daring itu banyak sekali anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran daring dengan alasan berbagai macam hal. Dengan demikian, target kurikulum atau target akademis anak-anak banyak yang tidak tercapai. Ya, target yang paling sederhana, gitu, misalnya mendapatkan nilai cukup lah untuk masing-masing tema atau mata pelajaran. Ternyata itu juga belum mencapai apa yang kita kehendaki. Dengan demikian anak-anak ya dan orang tua wali murid, pada semester 2 ini adalah waktu untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada semester 1 kemarin ya. Tolong diperhatikan anak-anak, semester 2 nanti untuk menjelang kenaikan kelas itu adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ya pada semester 1 ini ya, sehingga anak-anak nanti lolos untuk bisa naik kelas. Yang kelas 6 terutama ini yang karena saya hadapi ada kelas 6 adalah bisa lulus ya, lulus 100% dan bisa melanjutkan ke SMP negeri yang terdekat karena sekarang menggunakan zonasi ya, dapat diterima di SMP negeri yang terdekat dengan rumah sehingga anak-anak tidak menjadi beban orang tua. Itu yang selalu menjadi konsen kami, pikiran kami agar orang tua tidak berat memikirkan pendidikan anaknya. Ya, kalau masih SD SMP saya kira ini peran sekolah sangat besar ya, karena sekolah tidak membayar ya, semua sudah diatasi oleh pemerintah ya, sehingga orang tua ringan. Tetapi nanti kalau di SMP-nya anak-anak teledor ya toh, tidak belajar dengan sungguh-sungguh,
maka nanti orang tua yang jadi menanggung bebannya. Karena di SMA itu ada biaya dan sebagainya. Demikian pula sistem zonasi di SMA itu kan sangat ketat, ya, sangat ketat. Nah, walaupun SMA masih 3 tahun katakanlah untuk anak-anak kelas 6 ini, tetapi harus dipersiapkan sejak sekarang. Kalau tidak dipersiapkan maka multi efeknya itu nanti sampai pada ketika SMA atau masuk SMA. Oleh karena itu Bapak Ibu wali murid mohon diperhatikan, walaupun SMA masih 3 tahun katakanlah ya, harus dipersiapkan mulai sekarang agar Bapak Ibu wali murid tidak berat nanti memikirkan pendidikan putranya. Ya, kebiasaan di sekitar wilayah ujung ini, Sawah Pulau ini yang anak-anak perempuan SMP lulus dikawinkan, SD lulus dikawinkan, ya dinikahkan, mohon itu kebiasaan yang harus ditinggalkan. Ya, saya selalu mengingatkan hal ini kepada wali murid, terutama wali murid kelas 6. Ya, ini sudah zaman yang seperti ini majunya, jangan terus saja seperti orang tua kita dulu, ya, lulus SD dinikahkan, lulus SMP dinikahkan untuk anak perempuan. Ya, ada juga yang laki-laki juga demikian. Itu mohon untuk tidak dilakukan lagi, ya. Harus mikir pendidikan, ya. Karena anak-anak kita ini adalah aset kita semua, aset bangsa ini, aset kota Surabaya. Kalau anak-anak ini tidak kita persiapkan sejak dini, maka akan menjadi beban negara, beban pemerintah, dan beban orang tua. Ya, jadi banyak hal sebetulnya yang akan saya sampaikan terkait dengan hal ini, karena memang kami menyadari sekali lingkungan kami ya di sekitar Sawah Pulau, di sekitar SDN Ujung 9, ini masih belum 100% pemahaman atau kesadaran tentang ini. Ya, pernikahan usia dini masih sangat tinggi. Saya mendapatkan laporan dari berbagai pihak, itu angka pernikahan dini sangat tinggi. Ini walaupun bukan bagian dari tugas kami sebagai pendidik, namun kami berkewajiban untuk mengingatkan agar anak-anak kelak ini tidak menjadi beban daripada negara, pemerintah, dan orang tua. Betul-betul bisa mandiri karena punya bekal pendidikan yang cukup. Nah, kembali kepada persiapan tatap muka Bapak Ibu wali murid, ya saya ulang lagi, mohon disiapkan perlengkapan kesehatan prokesnya, ya. Lalu kami siapkan di sini bekerja sama dengan puskesmas, yaitu swab, ya swab. Insya Allah tanggal 14. Mohon sekarang disiapkan anak-anak. Ya, Bapak Ibu ya, anak-anak disiapkan mulai sekarang agar ketika swab tanggal 14 nanti, harapan kami tidak ada yang positif. Harapan kami semuanya negatif, dan Bapak Ibu guru, saya juga, itu juga ikut swab. Jadi harapan kita semuanya tidak ada yang kena atau yang positif. Sehingga pembelajaran tatap muka yang sudah dirancang oleh pemerintah kota dan Dinas Pendidikan, itu segera kita laksanakan dengan baik. Insya Allah semester 2 tidak ada masalah apa-apa, sehingga lambat laun nanti akhirnya menjadi 100% masuk semua. Kita awali dengan separuh ya. Kalau kemarin kan sudah 1/4. Tolong mic-nya dimatikan sayang. Mic-nya dimatikan mic-nya. Oke, kalau kemarin di dalam uji coba kemarin ya, sudah kita lakukan 25% dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu wali murid atas dukungannya. Kemarin mencoba 25% tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan berjalan dengan baik ya toh. Lalu ada pekerjaan besar juga, yaitu AKM ya, asesmen nasional itu, kompetensi nasional ya, anak-anak kelas 5 kalau tidak salah,
itu juga tidak ada kejadian apa-apa ya, lancar-lancar saja, semuanya tidak ada yang positif, semuanya negatif dan berjalan dengan lancar kegiatannya. Alhamdulillah ini berkat dengan usaha dan doa daripada wali murid juga dan anak-anak. Oleh karena itu kami berkeyakinan kajian ujung 9 ketika nanti pembelajaran tatap muka, kami berkeyakinan bisa segera 100%. Jadi kita awali dengan 50% dulu, dibagi 2 sesi, ya, sehingga setiap hari anak-anak bisa masuk begitu ya. Tidak tahu nanti ada teknik lebih lanjut biar dijelaskan oleh Satgas Covid sekolah atau Bapak Ibu guru kelas 6 kalau ada teknik-teknik yang baru. Ya harapan saya sih seperti itu dan bisa berjalan secepatnya untuk 100%. Ya, dengan catatan, mari kita kerjasama dengan baik. Ya, antara sekolah dan wali murid serta anak-anak semuanya. Ya, saya tahu wali murid begitu sangat cemas akan masa depan anak-anaknya, akan masa depan pendidikannya. Saya tahu Bapak Ibu wali murid begitu kewalahan memberikan bantuan belajar anak-anak di rumah, ya. Dan saya sebagai kepala sekolah serta Bapak Ibu guru tidak menghendaki hal itu berkepanjangan. Kami tidak mentolong melihat Bapak Ibu wali murid seperti itu kesusahannya. Kami tidak sampai hati melihat anak-anak tidak mengenyam pendidikan secara wajar. Kami sangat terpanggil untuk segera melakukan PTM agar masa depan anak-anak bisa diraihnya dengan lancar, ya. Bapak Ibu wali murid ringan pekerjaannya, ya, tidak mikir kuota lagi, tidak mikir HP lagi, tidak mikir ya ngajari lagi, nanti itu menjadi tanggung jawab kami di sekolah, ya. Biar nanti wali murid tenang mencari nafkah, mencari biaya hidup untuk persiapan anak-anak belajarnya. Saya kira itu yang sangat krusial dan sangat penting sekali harus saya sampaikan. Nanti kalau ada kurang lebihnya, Bapak Ibu boleh bertanya, barangkali saya ada yang lupa, ada yang kelewatan, boleh bertanya kepada saya atau Bapak Ibu wali kelas 6 atau tim Satgas Covid, nanti akan kami bantu. Itu saya kira apa yang saya sampaikan, mohon kerjasamanya. Saya menghimbau untuk wali murid semuanya agar mengizinkan anaknya di swab, ya, guru-guru juga, saya juga demikian, tanggal 14 itu di swab semuanya, ya. Mengenai masuknya kapan, ya nanti menunggu pemerintah ya memberikan izin kapan, karena saya dengar di akhir tahun ini ada PPKM lagi dan sekarang kelihatannya sudah mulai ya, sudah mulai itu PPKM lagi. Karena untuk mengantisipasi akhir tahun dan awal tahun nanti itu tidak terjadi lonjakan atau gelombang baru, ya, maka diatur ada PPKM lagi. Mungkin begitu. Saya kurang tahu kebijakannya yang secara pas oleh pemerintah. Kalau menurut kami sih semakin cepat anak-anak ini masuk semakin baik, karena toh sudah diuji lewat proses KKM. Lewat kemarin uji coba itu juga tidak ada masalah apa-apa. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu wali murid, ya, Bapak Ibu wali kelas, kemudian anak-anak semuanya. Pak Hadi rindu sekali sama kalian, Bapak Ibu guru juga sangat kangen sama kalian, ya, sudah sejak kelas berapa ya, 4 ya, kelas 4 sudah. Iya, kelas 4 ya, menjelang kenaikan kelas itu ya, sudah tidak ketemu dengan kami ini. Kami semua sudah merindukan kalian, saya tahu juga kalian rindu pada kami, ya. Oleh karenanya kita semua harus bekerja sama untuk bahu-membahu mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Saya yakin Allah Maha mengatur, Allah Maha tahu segala-galanya, Allah Maha tahu mana yang baik untuk kita, karena itu Allah punya rencana mungkin yang indah untuk kita semua, sehingga kita diuji selama 2 tahun seperti ini.
Akhirnya semua upaya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Amin. Akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengarahannya tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya hari ini kami juga mengundang, sekali lagi kami juga mengundang perwakilan dari Puskesmas untuk memberikan pengarahan informasi yang lebih detail, yang lebih rinci tentang pelaksanaan swab yang akan kita lakukan. Tapi kebetulan sampai detik ini kami masih belum dapat konfirmasi dengan kesibukan beliau di Puskesmas karena penanganan dan pelayanan, sehingga kami juga tidak bisa memaksa. Nah, untuk itu, untuk sambutan yang kedua, pengarahan yang kedua, kami sampaikan persilakan kepada wakil dari guru kelas 6. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Rusmiati. Beliau ini selain sebagai guru kelas 6, wali kelas 6C, tapi beliau juga merupakan ketua Satgas Covid SDN 9. Nah, Bu Rus, kami harapkan penjelasan dari jenengan tentang teknis pelaksanaan swab seperti apa, kapan waktunya, kemudian apa yang harus disiapkan oleh anak-anak, dan nah ini yang penting, antisipasi jika persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi, kira-kira penanganannya seperti apa. Jadi jenengan juga mewakili Puskesmas lah, seperti informasi yang panjenengan sudah ketahui dari Puskesmas secara langsung. Insya Allah walaupun beliau atau Bu Rus ini tidak pegawai Puskesmas, tapi insya Allah karena ada sinergi Bapak Ibu wali murid, sudah ada sinergi informasi dari Puskesmas kepada kita, jadi sehingga apa yang disampaikan nanti oleh Bu Rusmiati insya Allah itu juga memang seperti yang disampaikan oleh Puskesmas. Kami persilakan kepada Bu Rusmiati, waktu kami persilakan kepada jenengan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu wali murid. Silakan Bu Rus. Matur nuwun Pak Fuad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Kita selalu berdoa nggih. Mugi semua kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, itu yang penting. Sehat itu nomor 1. Yang kedua adalah selain kita bersyukur pada Allah, kita haturkan juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita semua ada di dunia ini, dan dari kegelapan menjadi terang benderang. Semoga di masa pandemi ini kita pun masih dalam keadaan terang benderang dalam segala hal. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhadi, SPD MPD, yang sangat saya cintai adalah Bapak Ibu Wali Murid dari kelas 6A sampai dengan kelas 6F. Dan yang saya hormati rekan-rekan saya di kelas 6, yaitu Bapak Ibu Guru kelas 6A sampai dengan kelas 6F. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Wali Murid, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi benar adanya. Ya, semuanya benar. Sudah panjang lebar beliaunya menyampaikan, dan di sini insya Allah saya juga tidak akan panjang lebar Bapak Ibu, karena sudah disampaikan banyak oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi tolong yang belum menghidupkan videonya, tolong dihidupkan biar saya tahu wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng dari panjenengan itu bisa langsung terlihat di sini. Kalau yang tadi malu, sekarang tidak usah malu. Saya kan pingin tahu. Ya Bapak Ibu, saya juga kangen, Bapak Ibu Guru semua kangen kali panjenengan itu. Apalagi dengan siswa-siswa itu. Ya, saya sangat kangen, guru-guru kelas 6 semuanya sangat kangen dengan putra-putri, pingin jewit, ya. Suwi gak tahu jewit, ya Bu ya, Suwi gak tahu jewit. Saya yakin panjenengan di rumah juga budrek. Karena saya tanya anak-anak, nah kalau kamu ndak bisa dimarahi ibumu gimana?
Lek kon gak ngerti ya apa? Marah-marah Bu, Ibu aku iki gak biyen gak sekolah, saiki dikongkon ngajari kamu. Nah, budrek ya Bu ya. Ibu nangani 1 lah, guru kelas itu nangani 30 sampai 35 siswa. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau enggak begitu panjenengan gak iso dadi guru, saiki belajar dadi guru di rumah. Seperti itu. Kira-kira menurut panjenengan anak-anak ini mau masuk apa enggak ya? Saya hanya ingin tahu aja. Masuk. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit. Kalau sudah menjawab monggo dimatikan dulu supaya enak suara saya, supaya jelas terdengar. Ini penting penjelasan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu wali murid yang terhormat, kita pun yang ada di sekolah ini sangat-sangat capek. Saestu. Saya teman-teman ini lebih enak apabila kita bertatap langsung dengan siswanya daripada kita ini bertatap muka dengan HP, bertatap muka dengan laptop. Capek Bapak Ibu. Istilahnya tidak ada istirahatnya. Sampai malam pun kita masih ngontrol, itu namanya pekerjaan anak-anak. Ya alhamdulillahnya masih banyak anak yang bulet. Sampai malam diingatkan si bulet gak garap. Ya kita harus ekstra sabar Bu. Koyoke selama pandemi ini darah tinggi mundak. Ya kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu nggih. Kenapa? Mungkin keterbatasan kuotanya anak-anak. Itu karena mungkin secara ekonomi orang tua masih terbatas karena masa pandemi seperti ini. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakat nggih, bahwa kita ini menginginkan semua siswa kelas 6 untuk bisa bertatap muka. Seperti itu nggih? Nggih. Sepakat nggih? Ya. Kita bismillahirrahmanirrahim bersama-sama Ibu. Namun begini Bapak Ibu wali murid, untuk kita ini bisa tatap muka secara utuh seperti yang kita harapkan, itu kita harus memenuhi beberapa syarat. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Syarat utamanya adalah swab. Bukan hanya putra-putrinya saja yang harus diswab, tapi personil yang ada di SDN Ujung 9, mulai guru, mulai kepala sekolah, ada lagi kebersihan, ada lagi keamanan, itu wajib hukumnya untuk diswab. Jadi benar-benar posisi Ujung 9 itu dalam keadaan baik. Nah, karena yang akan masuk ini yang didahulukan adalah kelas 6, yang notabene kelas 6 hari ini yang mulai tidak masuk ke sekolah, mulai belajar itu insya Allah minggu kedua bulan Maret tahun 2000. Karena kebetulan yang kelas 6 sekarang ini dulu yang C utamanya saya pegang sendiri. Jadi bulan Maret minggu kedua itu kita sudah mulai daring. Ya Bapak Ibu, itu sudah mulai awal bergejolaknya pandemi COVID ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, insya Allah kita sama-sama berdoa pada Allah 2 tahun tidak dalam waktu yang sedikit, tapi luar biasa lamanya anak-anak kita harus duduk manis di rumah, belajar dari rumah untuk menguji kesabaran Bapak Ibu wali murid di rumah. Nah, sudah harus sabar menghadapi anaknya, harus sabar untuk menjadi guru di rumah, harus sabar juga untuk mencari nafkah di rumah. Nah, saya kira seperti itu. Kita di sekolah itu paham. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, karena kita tadi sudah bismillahirrahmanirrahim untuk sepakat kita semua mau masuk setelah pelaksanaan swab ini, maka saya harap dengan sangat Bapak Ibu, saya harap dengan sangat untuk menghadapi swab hari Selasa tanggal 14 bulan 12 2021 ini, mohon anak-anaknya dikontrol. Yang pertama adalah harus makan teratur supaya kondisi anak-anak kita itu benar-benar fit. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu minum vitamin ya, tolong tiap hari minum vitamin. Yang ketiga, nah ini yang terpenting,
Anak-anak kita ini sudah gila TikTok, sudah gila status, ya kan? Saya kira itu Bapak Ibu paham. Bapak Ibu yono sing ngono TikTokan model India, TikTokan ala apa itu sudah enggak tahu, gurune kalah. Juga istirahat yang teratur ini mohon Bapak Ibu ya, diusahakan siang itu ada waktu untuk tidur. Diusahakan ada waktu untuk tidur. Yang berikutnya, nah ini yang sangat mempengaruhi sekali karena saya lihat anak-anak itu HP-nya itu walau sudah pukul 11 ternyata masih online Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dibujui. Ya, jadi jangan dikira Bapak Ibu guru ini tidak mengkontrol setiap anak-anak yang ada di kelasnya masing-masing, itu adalah tanggung jawab kita. Ternyata anak-anak itu HP-nya tidak pernah berhenti di bawah pukul 9. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, monggo kita kerjasama yang baik demi kesehatan anak-anak kita, demi mempersiapkan untuk swab supaya semuanya itu dalam posisi bagus, kesehatan yang bagus, juga nanti insya Allah semua hasilnya adalah negatif. Nah, setelah itu kita baru merdeka untuk masuk, Bapak Ibu seperti itu. Oke? Jadi sekali lagi, mohon yang dipersiapkan untuk menghadapi tanggal 14, mulai hari ini sudah diterapkan ke anak-anaknya, makannya teratur, ada sarapan, makan siang, makan malam, terus minum vitamin, istirahat siang diusahakan harus ada, terus tidur tidak terlalu malam, jangan melebihi pukul 9 karena sudah di atas pukul 9 itu akan sangat berpengaruh untuk kesehatan Bapak Ibu seperti itu. Karena angin malam itu sudah tidak bagus. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan itu. Ada itu. Monggo nanti bisa tanya ke kiainya atau nanti bisa tanya ke Pak Fuad karena beliaunya itu adalah guru agama. Jadi permohonan kami selaku petugas Satgas Covid di SDN Ujung 9 yang harus dipersiapkan itu. Bapak Ibu, kira-kira sanggup enggak Bapak Ibu? Insya Allah sanggup. Sanggup. Terima kasih Bapak, insya Allah sanggup. Harus sanggup karena panjenengan tadi di awal kita sudah sepakat Bismillahirrahmanirrahim anak-anak akan masuk ke sekolah. Maka syaratnya adalah swab. Ya Bapak Ibu, nah sedangkan Bapak Ibu guru yang tiap hari datang ke sekolah itu sudah berkali-kali Bapak Ibu ya kita melakukan itu karena memang itu sudah diisyaratkan oleh Satgas Kota maupun Satgas Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi sekali lagi saya umumkan kita akan swab hari Selasa tanggal 14 bulan 12 ini tahun 2021 ini. Jadi apa-apa yang harus disiapkan untuk anak-anak monggo, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu ini juga penting. Kita tidak berharap kejadian misalnya ada anak harus positif, tidak. Tapi kita selalu berdoa monggo, maka harus dipersiapkan seperti yang saya katakan di awal. Anak-anak benar-benar dijaga kesehatannya untuk menghadapi swab tanggal 14 supaya dalam posisi keadaan fit badannya. Andai kata sekali lagi saya kepala sekolah juga teman-teman guru tidak berharap ada di antara anak-anak kita ada yang positif setelah di swab. Ya. Harapannya semuanya negatif. Ya. Ini kita berandai-andai saja. Andai ada yang nanti positif, maka yang memiliki wewenang, yang memiliki hak untuk ngopeni, melayani, dan menyembuhkan putra-putri Bapak, itu adalah Dinas Kesehatan, yang tidak lain adalah partner kita, sahabat kita adalah dari Puskesmas Sawapulu, karena kita berada di wilayah Puskesmas Sawapulu. Seperti itu Bapak dan Ibu wali murid. Jadi andai ada yang positif, nanti Bapak Ibu jangan khawatir anaknya gak diopeni, tetap ada yang ngopeni, yaitu bukan kita, karena memang wewenang kita adalah di pendidikannya, tetapi wewenang kesehatannya kita bekerja sama dengan Puskesmas Sawapulu. Jadi jangan khawatir gak diopeni, pasti diistirahatkan, pasti diopeni, pasti dikasih obat supaya sembuh.
Ya, seperti itu andai. Tapi kita semua tidak berharap seperti itu. Harapannya Bapak Ibu, Ujung 9 kan sudah melaksanakan ANBK secara nasional. Kira-kira 3 minggu yang lalu. Sebelum pelaksanaan kan pelaksanaannya hari Senin, maka H-1 hari Minggunya anak-anak yang mengikuti program ANBK yaitu anak-anak kelas 5 di swab pada hari Minggu dan alhamdulillah wa syukurillah Allah melindungi kita semua, anak-anak itu dalam posisi sehat sehingga hari Seninnya semuanya bisa mengikuti program ANBK secara nasional. Maka hal yang baik pada peristiwa ANBK itu insya Allah akan menular pada anak-anak kita di kelas 6 yang insya Allah dilaksanakan swabnya Selasa 14 bulan 12 itu semuanya akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Menghasilkan hasil yang negatif COVID. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tenang walaupun kita masih harus mematuhi aturan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah secara panjang lebar tadi. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu masalah swabnya, monggo, tidak ada masalah, tidak usah takut apa yang ditakutkan. Mari kita itu tawakal, kita pasrah pada Allah, semoga yang terbaik untuk Ujung 9. Sudah jelas, nggih? Jelas. Untuk mempersiapkan swab tadi sudah paham, terutama Ibu, monggo yang sekarang mengikuti Bapak, monggo pesan sponsornya disampaikan ke Ibu, supaya anak-anak itu dijaga makannya secara teratur, meminum vitamin, istirahat siang secara teratur, tidur malam jangan melebihi pukul 9, diusahakan pukul 9 HP dirampas kabeh, diringkesi Bapak diringkesi Ibu Jangan sampai anaknya dipegang HP-nya dirampas, bapaknya mbak ibu umek nang ngarepe anake tiktokan dhewe. Waduh, mati aku. Mak joget-joget dhewe nang kanan. Kalau anaknya sudah ndak boleh main HP, ya bapaknya mbak ibu ya hindari gitu, ben gak dicontoh mbak anaknya. Saya kira seperti itu nggih. Paham nggih? Jadi kewajiban kita adalah mengadakan, mempersiapkan masih swab. Bagaimana? Nggih, Bu, mohon tanya masalah swabnya, Bu. Anaknya sudah divaksin. Bu. Ya. Apa masalah swabnya itu enggak apa-apa ya, Bu? Enggak bahaya ke hidungnya anaknya ya, Bu? Soalnya kemarin itu di SMP. Di SMP Hang Tua itu ada kejadian, Bu, sampai keluar darah dari hidungnya. Oh gitu. Nggih. Ibu saya insya Allah hidung saya itu tetap utuh, tidak ada apa-apa. Hidung saya ternyata tetap utuh. Hidung Bapak Kepala Sekolah juga tetap utuh, Ibu, tidak ada yang kurang. Mungkin pada saat itu iku pilek begitu, Bu. Tidak ada masalah. Insya Allah. Atau mungkin Bu, jangan khawatir. Ngapunten, nanti swab itu bukan kita kok yang nyuap Bapak Ibu, nggih, yang nyuap itu adalah petugas kesehatan, yaitu dari dokter-dokter puskesmas yang insya Allah beliau-beliaunya sudah ahlinya di situ. Kalaupun nanti ada apa-apanya, insya Allah beliaunya bertanggung jawab. Ngaten nggih Bu nggih. Tapi tadi seperti Bismillah kita tadi, doa kita, mari kita bersama-sama berdoa dengan semakin banyak doa panjenengan untuk anak-anak kita, insya Allah. Tentunya doa juga diimbangi dengan usaha. Tadi usahanya sudah saya sebutkan tadi, beberapa usaha yang harus dipersiapkan untuk menjelang hari Selasa tanggal 14. Saya kira seperti itu, Ibu. Tadi Bapak siapa? Menambah apa yang disampaikan oleh Bu Ros tentang hidung yang berdarah tadi. Jadi kemarin itu seperti ini, Bapak Ibu, mungkin disampaikan juga ke anaknya. Sebenarnya ketika alat swab ya seperti katembat niku nggih, itu ketika dimasukkan ke dalam hidung, asalkan anaknya tidak melawan, tidak bergerak, tidak takut, tidak menahan, nggih,
itu nggak apa-apa. Intinya nanti disampaikan juga akan kami sampaikan juga saat pelaksanaan swab. Jadi ketika di swab itu nyantai saja, biarkan saja, jangan dilawan intinya. Nah, kebanyakan yang keluar darah itu ditahan Bapak Ibu. Hidungnya itu ditahan sehingga ada penyempitan di lubang hidung. Nah, itu yang menjadikan berdarah. Tapi kalaupun toh berdarah juga enggak apa-apa juga karena itu enggak luka atau enggak apa. Enggak apa-apa. Oke. Nah, sedikit menambah dari apa yang disampaikan oleh Burus, nanti insya Allah Bapak Ibu, tadi kan kalau saya garis bawahi pelaksanaan swab ini wajib. Oke, wajib. Harus dilaksanakan. Yang perlu digarisbawahi insya Allah besok kami akan membuat surat secara pernyataan secara tertulis nanti ditandatangani oleh wali murid. Insya Allah nanti secara teknisnya akan disampaikan di grup WA. Intinya panjenengan memberikan izin kepada putra-putri panjenengan untuk diswab. Seperti itu. Oke. Ini untuk apa sih Pak? Nah, untuk menjagani saja agar itu juga menjadikan data buat kami. Oh ini loh suratnya bahwa kami sudah meminta izin kepada wali murid. Agar kami juga nggak disalahkan Bapak Ibu. Kami tidak punya suudzon apapun terhadap panjenengan. Insya Allah yang ikut semua di sini memberikan izinnya. Tapi untuk secara administrasi biar bagus, kami akhirnya akan membagikan surat pernyataan lagi seperti surat pernyataan dulu di awal bermaterai. Tapi ini tidak usah materai, tidak apa-apa. Di surat pernyataan yang akan kami buat itu hanya intinya panjenengan memberikan izin kepada putra-putri panjenengan untuk dilakukan swab, itu saja. Nah, satu lagi tadi Burus juga sempat menambah, Pak, bagaimana jika sesuai yang tidak kita harapkan bersama yakni positif. Bagaimana penanganannya? Insya Allah nanti akan dilaksanakan isolasi terpadu Bapak Ibu akan ditangani langsung oleh puskesmas. Oke. Yang menangani nanti langsung puskesmas Sawapulo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota. Kalaupun toh misal kami harus sampaikan ini juga, kalaupun toh misalnya positif itu akan isolasi terpadu ya, di asrama haji bisa ditunggui, ya, bisa ditunggui oleh salah satu, ya, boleh ibu, boleh bapak, saudara, bener, salah satu, dan itu pun nggak akan lama ya Burus ya, paling ya 1-2 malam gitu, setelah itu pulang. Iya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Itu ya masalah isolasi mandiri apa enggak bisa diusulkan di rumah gitu Pak, Bu? Bagaimana? Kemarin saya sendiri sama Bu Isni selaku wakil dari sekolah itu Burus. Halo. Itu nanti bukan kita, tapi nanti ada kebijakan dari puskesmas sendiri nanti Pak Bu itu masalah itu nanti. Kemarin juga kami tanyakan itu Burus, kami tanyakan ke Dokter Erna, puskesmas. Kami juga mengusulkan sebenarnya bagaimana kalau dilakukan isolasi mandiri. Tapi memang instruksi dari wali kota untuk PTM ini memang isolasinya harus terpadu seperti itu. Jadi dirawat di asrama haji dan itu sekali lagi kami pastikan insya Allah tidak akan lama Bapak Ibu. Oke, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti itu. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu wali murid boleh bertanya secara langsung atau lewat chat, monggo nanti biar dijawab juga oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru kelas 6. Saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Bapak tadi, ada Bapak tadi, monggo Bapak. Bapak monggo. Bapak siapa tadi? Anaknya sudah divaksin. Itu pasti perlu diswab lagi nanti. Oh, nggih Bapak. Silakan nggih Pak. Ya, saya sekalian untuk mengumumkan vaksin nggih, ngapunten. Saya jawab, Bapak, vaksin tetap jalan, apalagi alhamdulillah apabila putra-putri panjenengan sudah vaksin, syukur-syukur sudah vaksin kedua. Nah, insya Allah imunitasnya itu akan tinggi. Jadi daya tahan tubuhnya itu lebih kuat saya kira Bapak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lagi. Nah, walaupun sudah divaksin tetap. Pak, walaupun sudah divaksin 2 kali atau 1 kali tetap akan diswab. Nah, saya sekalian mengumumkan, saya kira seperti itu Bapak jawaban dari kita.
Untuk putra-putri panjenengan Bapak Ibu, apabila umurnya, nah ini tadi saya melihat murid saya yang namanya Alifadol Latif. Jadi saya mohon untuk Alifadol Latif untuk melakukan vaksinasi ke puskesmas sambil membawa fotokopi KSK yang jelas, karena yang dilihat itu adalah nik siswanya. Mohon langsung ke puskesmas karena umurnya sudah mumpuni, umurnya sudah 12. Kemarin belum divaksin karena umurnya belum mencapai 12. Termasuk juga Bapak Ibu wali murid yang lain dari kelas A sampai kelas 6F, mohon yang umurnya sudah 12 tahun datang saja ke puskesmas. Enggak pakai ngantri lagi. Ya, enggak pakai ngantri lagi, langsung daftar aja mau vaksin ke puskesmas sana. Insya Allah langsung dilayani asalkan membawa fotokopi KSK seperti itu. Mungkin ada yang lain? Bapak Kepala Sekolah mungkin ada tambahan jawaban tentang kalau sudah divaksin kenapa harus di swab? Intinya itu. Apakah swab lagi? Ya memang prosedurnya harus demikian. Ya, termasuk gurunya, saya sendiri juga begitu. Ya, kita mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja. Ya, kita boleh mengantisipasi hal-hal yang terburuk sekalipun, tapi kita harus berbesar hati, harus kita percaya diri, tidak akan terjadi apa-apa. Semuanya akan lancar-lancar saja, baik-baik saja, tidak ada yang negatif. Percayalah saya. Tidak ada yang positif, Bapak. Ya, maaf, tidak ada yang positif. Percayalah saya, tidak ada apa-apa. Ya, harus yakin kita tidak ada apa-apa. Ya, semuanya negatif semuanya. Tidak usah berpikiran yang jauh ya. Walaupun tim kesehatan kota, ya toh, kecamatan, yaitu puskesmas juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Percayalah semuanya akan berjalan dengan baik dan semuanya teratasi dengan baik. Kita pasrah saja demi anak-anak kita. Itu ya saya kira ya. Dan sedikit tambahan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang di swab ini bukan putra-putri panjenengan saja loh ya. Ini semua. Jadi mulai dari Bapak Kepala Sekolah, kami guru-guru ini dan juga tenaga atau karyawan. Jadi mulai dari kebersihan, mulai dari satpam, mulai dari TU, semua juga di swab. Dan itu nanti berjalan secara berkala Bapak Ibu. Jadi bisa jadi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan itu akan dilaksanakan terus. Karena usaha untuk mengantisipasi atau menjaga kita juga. Kan seperti itu. Kadang kita takut sakit, tapi sebenarnya kita nggak sakit. Tapi karena kita takut, nah akhirnya jadi sakit. Nah usaha untuk menjaga itu salah satunya mencari informasinya ya pakai swab untuk mengetahui apakah putra-putri kita memang sehat semua. Jadi semua nanti di swab bukan hanya Waalaikumsalam. Amin. Ya, ada yang bertanya Ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Swab itu masuk sekolah swab. Di suaranya putus-putus. Putus-putus Pak Bu, jaringannya buruk. Mana kalau anaknya lagi pilek? Oh, oke. Gimana Bros kalau anaknya pilek Bros? Saya kira enggak masalah, nanti monggo. Makanya Bu, pileknya saiki mosok 14 hari ke depan enggak sembuh Ibu, ya kan? Maka tadi di depan sudah saya katakan monggo mulai hari ini mari sama-sama kita jaga putra-putri kita dengan ada 4 tadi. Mangane diatur, minum vitamin, kalau memang pilek segera dikasih obat pilek, istirahatnya teratur, tidur jangan terlalu malam. Insya Allah Bu, seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, insya Allah murid-murid kita sama dengan pada saat kita persiapan ANBK, semuanya negatif. Nah, seperti itu. Nggih? Seperti itu, nggih. Mau tanya? Satu lagi Bros. Nggih, monggo.
Enggak. kadang terlupa. Tolong sampai nanti tanggal 14 jangan jajak keluar kota. Nah, takutnya saya biasanya telepon. Ada mantan, ada apalah itu nggak usah dibawa dulu sehingga memang sampai tanggal 14 nanti dijaga dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo ke mantan saiki. Silakan Bapak. Nanti tanggal 14 itu kita akan melaksanakan swab massal apa secara berkala atau gimana? Apa satu kelas dulu apa langsung sekaligus dari A sampai F? Padahal kita tahu sebelumnya kita kan harus mematuhi prosedur yaitu dengan adanya social distancing. Tidak boleh ada kerumunan waktu swab nanti. Gitu. Bagus Pak, terima kasih. Ya, Monggo Pak Fuad dijelaskan. Jadi seperti ini. Sekali lagi, tanggal 14 itu yang diswab, sekali lagi bukan hanya siswa-siswi panjenengan saja, tapi seluruh guru dan karyawan SDN Ujung 9, seluruhnya. Insya Allah akan kami buatkan jadwal agar tidak terjadi kerumunan. Misal, Bapak Ibu guru dulu sekitar pukul 7 sampai pukul 8 misalnya. Kemudian dilanjut dari kelas 6A. Baru kemudian 6B akan kami berikan jadwal secara misalnya kami beri spelling waktu misalnya 1 atau 2 jam sehingga tidak akan terjadi kerumunan. Seperti itu. Nah, kami mohon juga panjenengan juga mematuhi itu. Artinya jika undangan nanti dibuat oleh gurunya misalnya 6A, swab mulai pukul 9 misalnya sampai pukul 10, ya jangan datang pukul 8. Takutnya nanti terjadi kerumunan. Jadi sama-sama kita kemudian menjaga ini juga kita disiplin. Kalau memang diundang pukul 8, ya datang pukul 8. Kalau memang diundang pukul 10, ya datang pukul 10. Demikian Bapak Ibu. Jelas Ya, mungkin ada lagi. Pelaksananya itu kelas dari 6A sampai F itu 1 hari harus selesai gitu Pak ya? Bapak usahakan selesai. Bisa. Nah, informasi dari Puskesmas, insya Allah hasilnya juga akan keluar hari itu juga. Karena PTM itu ada saya kemarin tanya di situ itu diapakan, di situ itu dipercepat hasilnya. Jadi yang seharusnya diketahui 2-3 hari, tapi karena ini penting untuk pelaksanaan PTM maka hasilnya itu bisa keluar hari itu juga. Insya Allah kira-kira siang atau sore jenengan sudah akan kami berikan bisa kami itu. Silakan mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Sebelum kami tutup, saya beri tahu kepada wali murid kepada putri yang Coba yang lain dimatikan dulu, nggih. Yang lain dimatikan. Ibu dimatikan Ibu. Ahmad Afan Sopo Afandi ya Ibu. Dimatikan dulu. Monggo Bapak yang tadi. Kepada wali murid, barangkali putra dan putrinya mau vaksin di Puskesmas Sawabolo itu diadakan setiap hari. Tapi bila vaksinnya itu Astra, itu harus dikumpulkan 10 orang baru diadakan suntik vaksin. Itu yang kemarin saya tahu dari pihak Puskesmas Sawabolo. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Betul Bapak. Terima kasih. Itu ada tambahan lagi dari Bapak tadi informasi tentang vaksin.
Tapi intinya jika sudah 12 tahun, monggo segera datang ke puskesmas nggih, biar divaksin. Karena kemarin ada penjelasan dari puskesmas, ternyata menurut pengalaman memang ketika sudah divaksin 2 kali, itu seperti yang disampaikan oleh Bu Rus tadi, imunitas kita memang agak terjaga dibanding dengan yang belum divaksin. Ya, jadi itu sebagai sekali lagi, tapi ini memang sebagai salah satu usaha dari kita loh, ya. Sangat penting vaksin. Dan insya Allah kita semua di SDN Ujung 9 ini semua sudah vaksin 2 kali. Insya Allah sudah semua. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Oke, itu ada di kolom chat. Pak Roy tadi sudah membagikan link untuk absen, ya. Bisa jenengan absen, ya. Di absen dulu, diisi linknya, nanti setelah rapat juga tidak apa-apa, silakan, nanti sudah diberikan linknya oleh Pak Roy di YouTube-nya, sama Pak Roni juga sudah di share untuk link absen, monggo segera diisi juga. Intinya Bapak Ibu, jangan lupa kelas Pak Bu, waktu absen kelasnya ditulis supaya kita ngeceknya enak. Sudah tahu nggih kelasnya putra putri panjenengan? takut karena pengalaman Bu mau terus kelas berapa? Nah, tidak tahu. Mosok anak dhewe ndak harus apa. Jadi ada 6A sampai 6F, mosok nggak ngerti ya kebacut rek. Nggih. Halo. Nggih, ada yang mau ditanyakan monggo. Silakan. Nggih, Bu. Kalau nggak ngikuti swab, nggak ikut sekolah. Enggak. Sudah. Bapak Ibu seperti ini. Oke, kami sekolah itu tidak bisa memaksa panjenengan untuk memberikan izin kepada putra putri panjenengan untuk melakukan swab. Itu hak panjenengan 100%. So yo gak ngesakno putra putri panjenengan. Setahun pas gak dadi kelas 16 moro-moro metu oleh ijazah 2 tahun bahkan gak sekolah blas goro-goro cuma sepele wedi swab. Nah, opo gak ngesakno masa depannya putra putri panjenengan? Ya. Kemudian yang kedua, memang jika tidak mengikuti swab maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti PTM. Jangankan mengikuti PTM, tekonan sekolahan gak oleh. Karena memang nggak mau diswab. Cek enak ya nggak gelem diswab kok moro-moro melu nang sekolah. Tidak boleh nggih. Jadi swab ini sekali lagi persyaratan wajib yang harus dilakukan dan tidak ada yang perlu ditakutkan dengan swab. Kalaupun toh misalnya naudzubillah min dzalik positif misalnya, tidak apa-apa, akan ditangani dengan baik oleh Dinas Kesehatan bekerja sama oleh Puskesmas Sawapolo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota, akan diopeni, dirawat, dan itu nggak akan lama juga. Jadi tidak akan ditelantarkan di sana. Boleh ditunggu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan swab yang akan kita lakukan pada tanggal 14. Nah ini kami gini Bapak Ibu wali murid, kami minta tolong sangat kepada panjenengan untuk bisa juga menjadi jembatan informasi bagi wali murid yang lain yang hari ini mungkin tidak ikut rapat kita. Jadi tolong diinformasikan, tidak ada yang perlu ditakuti dengan swab. Kalaupun toh positif juga nggak akan ada, juga kira sama dikucilkan terus gak diurusin, enggak. Tetap akan enak malahan, makanannya terjaga, dapat vitamin. Intinya malah enak agar kita tahu kondisi tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi wajib mengikuti swab sebagai persyaratan mengikuti PTM. Demikian. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Intinya jangan takut swab, takut gagal. Nah, Bapak iki sesuk tak dadekno humas sekolah sampai aku. Bu, gimana? Nama apa Bu? Wali murid nama apa itu? Wali murid nama apa itu? Nama apa Bapak? Kalau boleh tahu. 6B Bu, 6B. Oh iya, ya bagus. Ini. Bapaknya Bapak siapa? Bapaknya Alfiatul Bahria. Alfiatul. Bapaknya jadi RT itu. Bapak Alfiatul Bahria. Bahria, ya Pak RT itu Bu.
Pak RT. Oh, Pak RT. Ya, pangkatnya. Kita serahkan sosialisasinya kepada murid yang tidak ikut meet pada pagi hari ini kepada Pak RT. Ya, siap. Sip, ya. Takut di swab intinya itu. Pak RT, terima kasih. Jangan takut swab, takutlah gagal. Daripada sekolah, mending di swab. Pak RT. Masa depan anak kita hanya dipertaruhkan takut dengan swab, kan enggak juga Bapak Ibu. Nggih, lho enggak sekolah-sekolah. Kita itu sebenarnya pembelajaran daring ini usaha yang terakhir yang kita lakukan. Mentok. Piye ya paling enak itu yang namanya pembelajaran. Ya harus tatap muka. Okay. Dengan prosedur kesehatan yang harus prokes misalnya ketat, prokes ketat yang harus kita lakukan. Tapi lebih enak itu memberikan kami, guru-guru ini juga lebih enak memberikan pembelajaran itu secara langsung. Seperti itu. Tapi kita kan juga tidak bisa seenaknya kemudian tanpa swab, anak disuruh masuk dan sebagainya. Tapi kesehatan pun itu menjadi pertimbangan utama bagi kami. Sehingga ya swab, ya kemudian melakukan prokes dengan ketat, itu harus kita lakukan. Usaha lahir kita yang kita selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ada lagi? Ya. Bapak Ibu. Pak, tanya. Misalkan nanti PTM-nya sudah dilaksanakan, anak-anak itu setiap hari masuk apa berapa minggu sekali gitu? Oke, monggo nanti masuknya beres. Nah ini ya. Begini Bapak, ngapunten, kita laksanakan dulu swab-nya, nanti kita hasilnya bagaimana. Nanti keputusan itu ada di Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan memberikan pelaporan kepada Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu kita akan dapat schedule, dapat aturan bagaimana kita harus melangkah untuk kedepannya setelah swab ini. Maka kita tetapkan dulu kita dengan ikhlas untuk swab dulu. Ngaten, untuk aturan berikutnya nanti setelah swab. Ngaten, nggih Pak nggih. Atau tambahan informasi nggih, tambahan informasi ini berdasarkan sekolah-sekolah yang lain yang sudah melaksanakan PTM 100%. Jadi karena murid kita itu kan banyak Bapak Ibu. 6A sampai 6F. Ada 177 anak. Yang itu kemudian tidak bisa kami masukkan secara langsung sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah nanti insya Allah akan diatur sedemikian rupa seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi maksimal pembelajarannya itu 2 jam. Entah itu nanti kita gunakan teknis per shift. Jadi misalnya 6A sampai 6C dulu jam sekian sampai pukul sekian, kemudian 6D sampai 6F pukul sekian sampai pukul sekian, atau di rolling bagaimana lah intinya. Yang jelas tetap standar protokol kesehatan itu kami akan lakukan secara ketat. Jadi tidak akan memasukkan atau mengundang siswa dengan banyak di waktu yang bersamaan. Tetap jaga jarak, tidak ada konsentrasi siswa secara banyak, secara maksimal di satu titik. Itu yang tetap akan kami lakukan. Seperti itu mungkin tambahannya. Tapi insya Allah ketika swab ini sudah kita lakukan, kemudian dinyatakan hasilnya baik seperti yang harapan kita negatif semua, insya Allah kita akan menuju ke PTM yang 100%. Insya Allah putra-putra jenengan sudah bisa masuk secara rutin tiap hari, walaupun tetap jamnya atau durasi pembelajarannya tetap akan kita batasi, tidak akan lama juga. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Ada lagi? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada mungkin ada pengarahan terakhir Bapak, closing statement dari Bapak Kepala Sekolah. Halo? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup? Monggo, kami persilakan. Baik Pak Fuad, terima kasih. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, mari kita laksanakan apa yang harus digariskan oleh pemerintah.
dengan penuh pengharapan semoga semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak kita bisa bersekolah seperti dulu. Itu harapan kita semua sebagai pendidik, sebagai sekolah dan orang tua, sehingga kita betul-betul kembali kepada kehidupan normal seperti dulu. Itu saya kira penutup dari saya, Pak Fuad. Terima kasih, Bapak. Burus, ada yang mau disampaikan? Mewakili Saya guru kira sampun Pak Fuad, yang penting pesannya ya 4 tadi, anaknya dipersiapkan untuk persiapan tanggal 24 itu aja. Orang dulu. Ada sampai tanggal 14. Tidak boleh. Noron. Itu intinya. Itu intinya. Ya sudah, Dan, saya kira itu. Insya Allah besok putra putrinya bisa mengambil surat pernyataan mulai besok. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Ada surat pernyataan. Intinya mengizinkan putra putri panjenengan untuk dilakukan swab tanggal 14. Insya Allah. Dan juga nanti dipersiapkan ketika swab itu fotokopi KSK. Karena anak-anak mungkin belum punya KTP atau KIA juga belum semua. Sehingga KSK saja dipersiapkan di fotokopi, takutnya kami dimintai data anak-anak. Jadi dipersiapkan saja nanti anak ketika tanggal 14 membawa fotokopi KSK. Itu Demikian Bapak Ibu wali murid, hadirin sekalian, terima kasih sekali lagi jenengan sudah rawuh, sudah memenuhi undangan kami. Intinya kami atau kita semua mengharapkan semoga ini adalah usaha zahir kita agar putra-putri kita sehat, kita semua juga sehat, dan segera bersekolah. Ini adalah usaha kita. Karena kita tetap harus, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tetap harus mengikuti aturan juga. Tidak boleh karpe dewi. Tidak boleh, jadi sehingga karena aturannya seperti ini, kita juga harus manut. Sekali lagi, aturan itu dibuat oleh pemerintah adalah usaha untuk melindungi kita juga agar tetap sehat. Sehat itu yang utama. Demikian. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tolong, ini lebih-lebih kepada Pak RT tadi, tolong jembatani informasi ini kepada Bapak Ibu wali murid yang tadi tidak mengikuti rapat kita atau tim atau meet kita pada pagi hari ini. Dan mungkin juga kepada tetangga kanan kiri yang mungkin kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 nanti juga menyusul akan diswab kalau kelas 6 ini berhasil. Intinya di kelas 6 ini berhasil sehingga ada pembelajaran di masyarakat bahwa swab, vaksin itu sesuatu yang tidak menakutkan dan harus kita lakukan untuk menjaga agar kita tetap sehat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman di SDN Keluarga Besar SDN Ujung 9. Sekali lagi kasih kerjasamanya, kami harapkan tanggal 14 putra putri jenengan semua masuk atau mengikuti swab atau jadwal yang telah kami rencanakan, dan semoga semuanya positif, tidak negatif. Pasti akan salah ben kabeh ngrungokno. Kok ono sing protes, saya ngomong gitu. Seharusnya jenengan protes. Pak kok positif kabeh. Semoga hasilnya semua negatif, artinya positif sehat. Nah, itu maksud saya. Sehatnya dan negatif penyakitnya. Nah, itu. Terima kasih Bapak Ibu wali murid. Salam buat putra-putri panjenengan. Kami sudah kangen dengan putra-putri panjenengan. Dan akhirul kalam, kalau ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf selaku moderator. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Amin. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau
masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo